Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi kepada Ibu Retno dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait analisis manajemen risiko dari PT Gotoh. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Naila Almiradina, dengan NIM akhir 347. Kemudian yang kedua ada Muhammad Nur Arifin dengan NIM akhir 184. Dan yang terakhir ada Anggita Putri Mahadewi dengan NIM akhir 093. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi sebelum itu, terdapat profil perusahaan dari PT Gotoh. Jadi teman-teman tahu nggak sih kalau misal PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk ini sebenarnya hasil gabungan dari dua perusahaan besar yang ada di Indonesia, yaitu ada Gojek dan juga Tokopedia. Nah, karena sudah menjadi satu ekosistem yang besar, layanan GoTo ini tidak hanya sekedar transportasi online saja, namun juga terdapat e-commerce, kemudian pembayaran digital, dan juga sampai ke layanan keuangan. Nah, jadi PT GoTo ini resmi berdiri pada tahun 2021 dengan visi untuk mendorong kemajuan ekonomi digital yang inklusif melalui pemanfaatan teknologi. Nah, jadi kebayang nggak sih kalau misal dalam satu waktu itu terdapat jutaan transaksi yang bisa terjadi secara bersamaan. Nah, dalam PT Goto ini terdapat eh, Dewan Komisaris yang terdiri dari komisaris utama, komisioner, dan juga komisaris independen. Nah, kemudian didukung oleh komite manajemen yang membantu Dewan Komisaris dalam menganalisis dan juga mengevaluasi serta memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan juga pengelolaan risiko. Nah, kita langsung masuk ke risiko yang pertama yaitu ada risiko operasional. Jadi pada dasarnya risiko operasional ini kan merupakan risiko yang terjadi akibat adanya kegagalan proses, human error, dan juga kelemahan sistem. Nah, kalau dalam kasus PT Goto ini, risiko yang cukup besar itu terjadi karena eh, dalam PT Goto ini sangat bergantung pada sistem digital dan juga transaksi real time. Jadi ketika ada gangguan yang kecil saja, dampaknya itu bisa langsung dirasakan oleh jutaan pengguna, driver maupun merchant. Nah, jadi dalam risiko dan analisis dampak itu, yang pertama ada kegagalan proses internal. Jadi, PT Goto ini memiliki ekosistem yang cukup kompleks karena menggabungkan tiga layanan yang tadi sudah disebutkan. Nah, karena prosesnya ini saling terhubung, ketika ada satu proses internal yang gagal, maka akan mempengaruhi alur transaksi atau terjadinya keterlambatan sistem pemrosesan yang dimana dampaknya itu bisa menyebar ke layanan lainnya. Yang kedua ada kesalahan manusia atau human error. Jadi walaupun PT Goto ini sudah menggunakan teknologi digital, namun perusahaan ini tetap melibatkan banyak tenaga kerja dan juga proses pengawasan manusia. Nah, bisa aja terjadi kesalahan seperti salah input atau adanya kelalaian menjalankan prosedur atau juga kurangnya koordinasi antar tim. Lalu yang ketiga ada kelemahan sistem. Jadi karena PT Goto ini berbasis digital, maka perusahaan itu akan sangat bergantung pada kestabilan sistem dan juga server. Nah, dalam PT Goto ini sudah melakukan mitigasi risiko operasional. Yang pertama dalam kegagalan proses internal, mereka sudah mengoptimalisasi bisnis dan juga efisien alur kerja. Lalu yang kedua ada standarisasi melalui SOP, monitoring dan pelaporan kinerja, dan juga evaluasi dan audit berkala. Lalu yang kedua, dalam risiko terkait human error itu perusahaan ini sudah menerapkan pengelolaan SDM yang efektif, penerapan kebijakan operasional, dan juga pengawasan aktivitas operasional. Dan yang terakhir adanya risiko kelemahan sistem dengan mitigasi yang terdiri dari manajemen risiko pada produk dan juga inisiatif baru, pemantauan sistem dan aktivitas operasional, dan juga manajemen risiko terintegrasi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko kepatuhan. Nah, risiko kepatuhan itu apa? Risiko kepatuhan adalah risiko yang muncul kalau perusahaan tidak mematuhi atau gagal menjalankan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara tempat perusahaan beroperasi. Nah, risiko ini muncul terutama dari dua sumber utama. Yang pertama dari perilaku hukum, misalnya melanggar aturan perpajakan, tidak memiliki izin usaha yang lengkap, atau melanggar ketentuan dari regulator keuangan. Yang kedua dari perilaku organisasi. Ini terjadi kalau standar operasi internal perusahaan tidak selaras dengan regulasi atau standar industri yang berlaku. Misalnya kalau ada ketidaksesuaian antara kebijakan internal dengan persyaratan terbaru dari regulator, maka hal tersebut bisa menjadi celah risiko kepatuhan. Nah, kenapa sih risiko ini sangat penting bagi PT Goto? Karena PT Goto sendiri mengelola dan aktif di banyak sektor sekaligus, mulai dari transportasi lewat Gojek, keuangan digital lewat GoPay dan GoPayLater, sampai layanan logistik. Karena itu, Goto harus mematuhi banyak regulasi dari berbagai lembaga sekaligus. Next, next, next. Oke, baik, selanjutnya risiko dan analisis dampak. Ada beberapa yang pertama, ketidakpatuhan terhadap regulasi keuangan. Nah, regulator keuangannya di sini adalah OJK yang mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan dan Bank Indonesia yang mengatur sistem pembayaran digital. Kemungkinan terjadinya risiko ini sedang ya karena regulasi di sektor keuangan sering mengalami perubahan dan Goto harus terus menyesuaikan produk setara layanannya. Dampaknya sangat tinggi. Kalau tidak patuh, perseroan bisa terkena denda yang sangat besar, operasional GoPay dan GoPay dibatasi, bahkan lisensi layanan keuangannya bisa dijabut. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bisnis Gotoh secara keseluruhan. Yang kedua, risiko APU PPT atau anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Regulatornya adalah PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kemungkinan terjadinya rendah karena Gotoh sudah memiliki sistem pemantauan yang cukup baik, tetapi dampaknya sangat tinggi karena volume transaksi di kota sangat besar setiap harinya, ada kemungkinan platform ini disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk pencucian uang. Jika hal itu sampai terjadi, perusahaan bisa menghadapi sanksi pidana yang berat dan reputasinya akan turun di mata masyarakat atau regulator. Yang ketiga, pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, Goto ini mengelola data pribadi jutaan pengguna seperti alamat, nomor telepon, dan riwayat transaksi. Kemungkinan terjadinya itu sedang karena ancaman kebocoran data dan serangan siber selalu menjadi tantangan di industri teknologi. Dampaknya sangat tinggi. Kalau data bocor atau pengelolaannya tidak sesuai standar, perseroan akan terkena sanksi hukum yang berat dan kehilangan kepercayaan pelanggan yang sulit untuk dipulihkan. Yang keempat, risiko regulasi transportasi. Regulator keuangan keutamanya adalah Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub. Kemungkinan terjadi risiko ini sedang karena aturan mengenai komisi dan hubungan kerja dengan mitra pengemudi sering mengalami perubahan atau penyesuaian. Dampaknya sedang, misalnya bisa menimbulkan konflik dengan mitra pengemudi, tuntutan hukum, serta gangguan operasional sehari-hari di lapangan. Next. Selanjutnya adalah mitigasi risiko kepatuhan. Nah, Goto sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi risiko-risiko tadi ya. Yang pertama, untuk ketidakpatuhan regulasi keuangan, Goto melakukan pengawasan ketat dari Dewan Komisaris dan direksi. Mereka juga rutin memperbaharui kebijakan internal supaya terus dan selalu mengikuti perubahan aturan dari OJK dan Bank Indonesia. Untuk risiko anti pencucian uang, Goto memakai sistem pemantauan transaksi secara real time supaya setiap transaksi mencurigakan bisa langsung terdeteksi dan dilaporkan ke PPATK. Untuk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Goto melindungi data pengguna dengan enkripsi berlapis dan sistem keamanan yang kuat. Untuk risiko transport ketidakpatuhan regulasi transportasi, Goto menjaga komunikasi yang aktif dengan Kementerian Perhubungan dan para mitra pengemudi. Perseroan selalu memastikan kebijakan komisi tarif operasional di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya hubungan dengan mitra tetap baik dan operasional bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, kami menganalisis mengenai risiko reputasi yang dimiliki oleh perusahaan Goto. Di sini kami mencantumkan 5 hal. Yang pertama yaitu kebocoran data pengguna, kemudian yang kedua penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, kasus kriminalitas dan kekerasan oleh mitra, kemudian yang keempat ada kasus hukum yang melibatkan petinggi perusahaan, serta yang terakhir adalah komplain pengguna ditangani secara terlambat ataupun lama. Next. Kebocoran data pengguna ini dinilai sensitif karena menyangkut informasi pelanggan, di mana peretasan sistem yang mengakibatkan data pribadi, penggunaan email, nomor telepon, dan alamat ini dicuri oleh pihak tidak bertanggung jawab, di mana kaitan dengan Goto ini memiliki database raksasa dari Gojek dan Tokopedia. Pada tahun 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data yang melibatkan lebih dari 91 juta pengguna, yang menjadi sorotan besar yaitu mengenai keamanan siber yang dimiliki oleh Goto ini. Masyarakat banyak yang menilai bahwasannya keamanan cyber yang dimiliki oleh perusahaan Goto ini dinilai kurang maksimal. Next. Kemudian yang kedua ada penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, di mana data pengguna yang sudah dikumpulkan ini disalahgunakan oleh mitra, seperti vendor dan juga pihak-pihak eksternal untuk tujuan ilegal, seperti penipuan, phishing, kaitan dengan Goto ini, yaitu dalam ekosistem yang luas, Goto berbagi data dengan jutaan mitra, seperti Merchant TikTok, Gojek, kemudian mitra driver, dan sebagainya. Nah, pihak ketiga lainnya yaitu resiko penyalahgunaan data meningkat ketika data tersebut diakses oleh mitra yang tidak memiliki sistem pengamanan yang kedua. Next. Kemudian ada kasus kriminalitas dan kekerasan oleh mitra, di mana tindakan kriminalitas seperti pencurian, pelecehan, dan kekerasan yang dilakukan oleh mitra ini kaitannya dengan Gojek, yaitu sebagai bagian dari Goto sering mengalami kasus kekerasan atau tindakan pidana oleh oknum driver. Gojek seringkali memberikan sanksi tegas seperti putus kemitraan, pemblokiran permanen untuk menangani kasus ini, meskipun langkah tegas dilakukan, insiden tetap terjadi dan juga berakhir merusak reputasi perusahaan. Next. Kemudian yang keempat, kasus hukum yang melibatkan petinggi perusahaan seperti isu hukum atau korupsi yang menyeret jajaran direksi dan komisaris ini berdampak pada kepercayaan investor, di mana kaitannya dengan Goto pada 2025 sampai 2026 terjadi sorotan serius terhadap investasi Telkomsel di Goto yang memicu penyelidikan oleh Jaksa Agung. Selain itu terjadi dugaan kerugian aset negara, selain itu juga memiliki perubahan jajaran manajemen yang dinamis akibat dari investasi tersebut juga sangat memberikan resiko yang signifikan. Next. Komplain pengguna yang ditangani secara lambat, lambatnya respon CS ini dalam menyelesaikan komplain pengguna tidak sampai saldo hilang. Kaitannya dengan Goto ini kayak dengan skala data pengguna yang mencapai puluhan juta, manajemen komplain ini menjadi tantangan yang besar. Meskipun Goto menggunakan AI dan sistem otomatisasi, keluhan mengenai lambatnya penanganan masalah seringkali muncul, terutama dalam kasus fraud atau masalah transaksi vintage yang memerlukan investigasi mendalam. Next. Mitigasi resikonya sendiri dapat kita lakukan dengan cara yang pertama yaitu penguatan sistem keamanan melalui investasi pada cyber security dan privasi data sesuai dengan Undang-Undang PDP. Kemudian yang kedua kode etik dan proteksi mitra di mana mekanisme blacklist ketat dan tombol darurat di aplikasi dapat dilakukan. Kemudian transparansi kinerja, komunikasi proaktif dan investor melalui laporan keuangan ya ataupun EBITDA yang disesuaikan. Manajemen krisis juga perlu dilakukan dengan cara respon cepat di media sosial terhadap kasus-kasus yang viral yang sedang terjadi. Next. Sekian dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan juga Bu Retno atas presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 10 mengenai resiko yang dimiliki oleh perusahaan Gojek Tokopedia.